Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu Amanda Ramnisa Putri, NIM 2211079, Fakultas Informatika, Universitas Mulia Balikpapan. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya dan partner saya Hasan mau menjelaskan tentang jaringan wireless, konfigurasi jaringan hotspot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 2211095. Di sini saya akan mengkonfigurasi ataupun mengerjakan soal tugas tentang konfigurasi mikrotik dengan topologi seperti ini. Bisa dilihat di layar. Ini adalah topologi dari tugas yang diberikan kepada saya, dan tugas ini itu berbentuk individu. Jadi saya akan mengerjakan tugas dari topologi ini. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama untuk DHCP server cloudnya. Ini di sini otomatis karena di cloud ini menggunakan DHCP server. Dan untuk Ether kedua kita juga diberikan instruksi untuk menggunakan DHCP server dengan IP address 200.200.200.1/24, dan kita juga diberikan instruksi untuk membuat WiFi atau jaringan hotspot dengan IP address 50.50.50.1/29. Untuk WiFi ini akan digunakan di handphone maupun PC. Bisa dilihat di sini. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya. Oke, pertama kita minimize, kemudian kita masuk ke menu Winbox. Nah, kita terlebih dahulu kita reset konfigurasi agar kembali ke menu default. Nah, kita sambil menunggu. Ini kita cancel saja sampai bunyi. Bisa kita tunggu saja. Kita tunggu sampai booting dari mikrotik selesai. Ini kita tungguin. Sudah bunyi, kemudian kita refresh. Nah, setelah refresh itu MAC addressnya otomatis berbentuk IP address 00. Setelah itu kita connect. Setelah itu kita klik Ether 1, kita ganti namanya dulu. Ether 1 itu internet. Ether 2 namanya diganti Ether 2 garis PCA. Lalu kemudian ke WLAN 1 itu wireless. Kita klik tanda centang. Kemudian kita atur terlebih dahulu wireless modenya IP bridge. Kemudian untuk bandnya kita masuk ke BGN. Kemudian untuk frekuensi kita pilih auto ya, agar nanti dia bisa connect secara otomatis yang tidak penuh di frekuensinya. Untuk SSID
kita ganti di router 4. Setelah itu security profile WPS Audi mode itu kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita apply. Kita tunggu sampai running up. Nah, setelah itu kalau untuk teman-teman yang mau mengganti nama WLAN 1 seperti saya contoh WiFi, kita oke. Nah, di sini otomatis bakal berubah menjadi WiFi. Setelah itu kita masuk ke IP dan kita cari terlebih dahulu IP dari Ether pertama, Ether 1 internet dengan cara DHCP client kita klik karena DHCP dari internet itu menggunakan DHCP server. Nah, itu kita tunggu sampai bound. Setelah bound kita masuk ke menu IP address. Kita cek apakah IP address dari Ether pertama itu udah ada. Nah, bisa lihat di sini. Ini adalah IP address dari internet ataupun Ether 1. Setelah itu kita masuk ke DNS server. Untuk servernya kita kopikan yang di bawahnya aja. Setelah itu kita centang allow remote-nya, kemudian apply, oke. Setelah itu kita masuk ke firewall. Setelah kita masuk ke firewall, kita cari menu NAT, kemudian kita klik oke. Kemudian kita masuk dan kita cari menu general. Setelah general kita masuk ke interface, out interface, kemudian kita masukkan Ether pertama atau Ether 1 GW, kemudian actionnya kita ganti accept, ini diganti menjadi masquerade, kemudian kita apply, oke. Setelah itu kita masuk ke terminal. Setelah kita masuk ke terminal, kita coba ping di DNS server Google. Bisa lihat ini sudah terkonek, bisa dilihat sudah terkonek. Kita setelah connect kita masuk ke menu hotspot. Kita di sini memberikan hotspot, user dan password. Kemudian untuk servernya kita masuk ke hotspot setup. Setelah itu kita cari ke menu WiFi. Ini kita next aja. Untuk select sertifikatnya kita isikan non aja, kosong. Ini juga kita next. Kemudian ini juga kita next. Untuk DNS. Nah, untuk DNS perlu diperhatikan. Setiap dari DNS kita harus memasukkan misal .net dan masih banyak lagi yang menggunakan .dot. Jadi jangan mengisi dengan misal contoh di sini Ashar aja. Salah, otomatis bakal tidak terkoneksi. Misal contoh kita isi r4.net. Nah, setelah itu kita next. User. Untuk user kita di sini name of local hotspot usernya, maksudnya username-nya dosen, terus passwordnya cari aman. Nah, di sini otomatis setup hotspot telah selesai. Setelah itu kita masuk ke user. Sebagai kita di sini menambahkan satu user lagi dengan user ataupun nama mahasiswa. Kemudian untuk kata sandi
kita isikan lupa terus. Kemudian kita apply. Kemudian kita SS terlebih dahulu sebagai bentuk laporan. Setelah kita masuk ke sini, kita coba konekkan ke sini. Kita coba konekkan R4. Otomatis dia bakal muncul muncul di internet sebagai login ataupun tempat login, dan kita harus memasukkan salah satu user dari user yang tadi kita buat. Contoh mahasiswa dengan kata sandi lupa terus. Oke. Nah, dia otomatis bakal login, dan setelah login itu biasanya ataupun harusnya bisa membuka internet. Nih. Setelah itu kita coba cek di user admin ataupun aktif, apakah ada yang login menggunakan user yang tadi telah kita buat. Kita lihat di sini satu perangkat yang menggunakan user mahasiswa dideteksi satu. Kemudian kita coba di handphone saya. Kita coba login menggunakan user dosen. Oke, saya sudah login ke user yang tadi saya buat, user dosen. Bisa dilihat di sini dua user ataupun dua perangkat login yang menggunakan user yang berbeda. Salah satu sini satu perangkat satu. Bisa dilihat. Kita SS lagi sebagai bentuk laporan. Sudah. Setelah user ataupun perangkat dinyatakan terdeteksi dan masuk dan terbaca di menu aktif, berarti untuk hotspotnya berhasil. Oke, karena materi dan latihan ini sudah saya jelaskan dan selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum